Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dwi Waliatul Aziza dengan NPM 20510404219 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh literasi keuangan terhadap minat menjadi entrepreneur dengan pengelolaan keuangan sebagai variabel mediasi, di mana studi kasus dilakukan pada santri Mahat Al-Jamiah UIN Raden Intan Lampung. Baik, langsung saja masuk ke latar belakang dari penelitian ini. Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu telah kita ketahui bahwasannya kewirausahaan telah lama menjadi perhatian yang penting dalam sebuah pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Namun, menurut Ketua Umum HI MPI Mardani atau Ketua Umum dari Himpunan Pusat Pengurus Pusat Himpunan Pengurus Pusat Pengusaha Muda Indonesia, di mana di Indonesia sekarang baru mencapai angka 3,4% yang masih sangat jauh tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia yang sebesar 5% dan Singapura sebesar 5% untuk menjadi negara maju dan masih kurang banyak membutuhkan sebanyak 12 sampai 14%. Selanjutnya, yang melatar belakangi dari penelitian ini juga yaitu menurut Menteri Perindustrian, pesantren juga memiliki peran penting dalam proses pembangunan dan akan mengikut sertakan dalam meningkatkan perekonomian. Namun dalam permasalahan ini banyak terjadi bahwasannya eh, pesantren tersebut kurang menerapkan skill, minat, dan karakter dalam bidang kewirausahaan. Hal ini dikarenakan banyaknya persepsi masyarakat tentang santri yang mengatakan bahwa santri memiliki image yang tidak cukup positif di dunia bisnis. Selanjutnya yaitu eh, dari hasil pengamatan prariset awal yang saya lakukan, yang dilakukan pada 39 santri di Mahat Al-Jamiah UIN Raden Intan Lampung, terdapat kesenjangan antara mahasiswa yang minat menjadi entrepreneur dengan mahasiswa yang tidak minat menjadi entrepreneur, yaitu sebesar 48,7% dan yang tidak berminat sebesar 51,3%. Dengan presentasi ini, eh, ter- dengan presentasi ini bahwasannya kita harus menumbuhkan minat santri tersebut untuk melakukan wirausaha atau untuk menjadi entrepreneur. Selanjutnya, dilihat dari literasi keuangan, eh, di mana dalam gambar tersebut menjelaskan bahwasannya banyaknya eh, indeks perbedaan antara literasi keuangan yang semakin mengecil sebesar 6,88% di tahun 2019 menjadi 2,10% di tahun 2022 dan indeks inklusi keuangan juga semakin mengecil dari 15,11% di tahun 2019 dan menjadi 4,04% di tahun 2022. Eh, oleh karena itu, kita harus menumbuhkan minat berwirausaha pada santri dengan menumbuhkan tingkat literasi keuangan di mana pada tahun 2023 ini fokus OJK untuk meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat Indonesia tertuang pada arah strategis literasi keuangan tahun 2023 di mana literasi keuangan tersebut melalui Desa Aliansi Strategi dengan kementerian atau lembaga terkait sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2023 ini yaitu pelajar atau santri, UMKM atau penyandang disabilitas, dan masyarakat 3T. Selanjutnya, pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan oleh seseorang atau seorang wirausaha
Hal ini dikarenakan dengan adanya pengelolaan keuangan seseorang bisa sukses. Wirausaha tersebut setidaknya mampu mengetahui tentang pengelolaan keuangan yang baik, menghasilkan keputusan investasi yang tepat, dan dalam kelangsungan usahanya. Selanjutnya, eh, dalam penelitian terdahulu yang sesuai dengan variabel di atas, yaitu penelitian menurut Sri Wahyuni dan Serang yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. Sedangkan penelitian lain menyebutkan eh, Rarasati dan Rahmawati tentang pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan menyatakan hasil yang positif. Dan penelitian yang dilakukan oleh Lucy, Asia, dan Teddy yang menyatakan bahwa penelitian tentang pengaruh kemampuan pengelolaan manajemen keuangan dan jiwa kewirausahaan menyatakan hasil yang positif juga. Sehingga dalam penelitian ini, penulis menduga adanya variabel pengelolaan keuangan sebagai variabel perantara antara literasi keuangan dengan minat berwirausaha. Selanjutnya rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ada 4, di mana yang pertama ada bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap minat menjadi entrepreneur pada santri Mahat Al-Jamiah UIN Raden Intan Lampung. Yang kedua, bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan pada santri Mahat Al-Jamiah UIN Raden Intan Lampung. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan terhadap minat menjadi entrepreneur santri Mahat UIN Raden Intan Lampung, dan yang keempat yaitu bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan sebagai variabel mediasi antara literasi keuangan terhadap minat menjadi entrepreneur pada santri Mahat Al Jamiah UIN Raden Intan Lampung. Tujuan dari penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap minat menjadi entrepreneur pada santri Mahat Al-Jamiah UIN Raden Intan Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan pada santri Mahat Al-Jamiah UIN Raden Intan Lampung. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh adanya pengelolaan keuangan terhadap minat menjadi seorang entrepreneur pada santri Mahat Al-Jamiah UIN Raden Intan Lampung. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan sebagai variabel mediasi antara literasi keuangan terhadap minat menjadi entrepreneur pada santri Mahat Al-Jamiah UIN Raden Intan Lampung. Selanjutnya yaitu penelitian yang paling relevan dalam penelitian ini yaitu penelitian pertama dari Reni Putri dan Ajeng Wahyuni pada tahun 2021 tentang The Effect of Financial Literacy and Entrepreneur Motivation on Entrepreneur Interests dengan hasil yang positif. Selanjutnya, eh, penelitian yang kedua yaitu dari Lucy, Asia, dan Teddy pada tahun 2022 tentang the effect of financial management ability and entrepreneurship on the success of student entrepreneurship program Maluku dan menghasilkan hasil yang positif. Selanjutnya, penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rarasati Dewi dan Rohmawati pada tahun 2022 tentang pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan menyatakan hasil yang positif. Selanjutnya masuk ke landasan teori dan hipotesis. Pada teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori TBP atau Theory of Planet Behavior dengan
Teori ini digunakan untuk menjelaskan manusia yang cenderung bertindak sesuai dengan intensi atau persepsi pengendalian perilaku tertentu di mana intensi tersebut dipengaruhi oleh tingkah laku, norma subjektif, dan pengendalian perilaku. Dengan indikator pengukuran dari teori TBP adalah sikap, norma subjektif, dan kontrol. Teori TBP ini dikembangkan oleh Isaacson pada tahun 1975. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori literasi keuangan, di mana eh, literasi keuangan adalah serangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, keterampilan, dan kon- em, keterampilan dalam mengelola keuangan yang lebih baik dengan indikator pengukuran yaitu pengetahuan dasar akan keuangan, paham akan tabungan dan pinjaman, asuransi, kemampuan dasar berinvestasi. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu minat berwirausaha atau minat entrepreneur dengan eh, minat entrepreneur telah dikemukakan oleh banyak pakar di mana diungkapkan dalam Rahmawati 2019 yang menyatakan bahwa minat berwirausaha yaitu keinginan, ketertarikan, serta kesediaan untuk bekerja keras atau kemauan untuk berwirausaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di mana dalam indikator pengukuran teori minat berwirausaha yaitu ada 8. Yang pertama, ketertarikan terhadap wirausaha, terlibat dalam usaha, melihat peluang usaha, memanfaatkan potensi, keberanian dalam resiko, keberanian dalam menerima tantangan, perasaan senang dalam melakukan usaha, dan keinginan untuk mewujudkan cita-cita usaha. Selanjutnya, teori yang keempat yaitu tentang pengelolaan keuangan, di mana pengelolaan keuangan adalah cara seseorang untuk mengatur dan mengendalikan keuangan serta aset yang dimilikinya secara produktif. Pada umumnya, pengelolaan keuangan tersebut mencakup perilaku terkait dengan pendapatan, pengeluaran, hutang, menabung, dan perlindungan, di mana indikator dalam pengelolaan keuangan yaitu ada pembayaran tepat waktu, penyisian uang investasi, pembayaran tagihan, penyusunan rencana pengeluaran, dana darurat, dan asuransi. Selanjutnya, dalam penelitian ini merumuskan hipotesis, di mana hipotesis dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama yaitu adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel literasi keuangan terhadap variabel minat menjadi entrepreneur. Yang hipotesis yang kedua yaitu adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel literasi keuangan dengan variabel pengelolaan keuangan. Hipotesis yang ketiga yaitu adanya pengaruh pengelolaan keuangan terhadap minat menjadi entrepreneur, dan hipotesis yang terakhir atau hipotesis yang keempat yaitu adanya pengaruh pengelolaan keuangan dalam memediasi literasi keuangan terhadap minat menjadi entrepreneur. Baik, langsung masuk ke kerangka berpikir pada penelitian ini. Literasi keuangan sebagai variabel X dan pengelolaan keuangan sebagai variabel mediasi atau M dan minat berwirausaha sebagai variabel Y. Selanjutnya, metode penelitian pada penelitian kali ini yaitu di mana tempat penelitian dilakukan pada Santri Mahat Al-Jami'iyah UIN Raden Intan Lampung yang berada di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selanjutnya, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan penelitian pendekatan angka dan dijelaskan melalui deskriptif atau tulisan. Selanjutnya, sumber data dan teknik pengumpulan data. Sumber data pada penelitian ini merupakan sumber data primer dengan pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner yaitu dengan menyebarkan kuesioner pada responden yaitu Santri Mahat UIN Raden Intan Lampung.
Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Pada penelitian ini terdapat ada uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis, uji mediasi, uji analisis jalur atau uji analisis path, dan uji solver atau yang digunakan untuk menguji antara variabel mediasi tersebut berpengaruh atau tidaknya pada penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu teknik olah data. Pada penelitian ini menggunakan eh, aplikasi yaitu Smart PLS versi 3 dan populasi sampel pada penelitian ini dengan populasi sebanyak 400 mahasantri yang diambil secara acak dan menghasilkan eh, dan diambil secara acak yaitu random sampling sebanyak 100 mahasantri yang digunakan untuk penelitian kali ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan eh, pengaruh literasi keuangan terhadap minat menjadi entrepreneur dengan pengelolaan keuangan sebagai variabel mediasi dengan studi kasus Santri Mahat Al-Jamiah UIN Raden Intan Lampung, di mana tugas video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Vicky. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.